Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Kusuma dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Studi Materi tentang Khulafaur Rasyidin yang terdapat dalam buku kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. Sebelum kita membahas lebih lanjut dan mempelajari apa saja yang kita sampaikan dalam kelas, maka kita harus menganalisis dulu kompetensi dasar dan kompetensi inti terlebih dahulu yang terdapat dalam materi tersebut. Hal ini penting karena dalam mempelajari ini kita dapat mengetahui apa tujuan kita mengajar materi tersebut dan apa yang kita harapkan setelah presentasi ini tersampaikan. Langsung saja kita bahas kompetensi inti. Yang pertama, KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, maksudnya toleransi atau gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, maksudnya menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang teori. Kemudian kita kaitkan dengan ranah afektif maksud saya, kognitif, dan psikomotorik. Yaitu yang pertama, KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Ini termasuk ke dalam ranah afektif. Yang kedua, KI 2, yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan seterusnya. Ini termasuk ranah afektif. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, dan seterusnya. Ini masuk ke ranah kognitif. Yang keempat, KI 4, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan seterusnya. Ini masuk ke dalam ranah psikomotorik. Kemudian selanjutnya indikator yang merupakan target dari apa yang terdapat pada KI dan KD. Jadi materi yang kita sampaikan itu sudah ada rinciannya. Tinggal bagaimana kita menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, maka sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ranah afektif dan psikomotorik itu tercapai jika kognitifnya itu juga tercapai. Langsung saja kita baca indikatornya. Yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana prestasi yang dicapai Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, mengklasifikasi prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, menjelaskan prestasi Khulafaur Rasyidin yang menonjol.
Yang keempat, menjelaskan hikmah yang dapat diambil dari prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang kelima, mengkaitkan prestasi Khulafaur Rasyidin dengan perkembangan kondisi sekarang. Yang keenam, menjelaskan gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang ketujuh, mengidentifikasi gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang kedelapan, mengklasifikasi gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang kesembilan, menjelaskan kisah ketegasan Abu Bakar dalam menghadapi kekacauan saat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam buku kelas 7 Madrasah Sanawiyah ini, guru menjelaskan tentang bagaimana wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu menjelaskan setelah sakit dalam beberapa minggu, Nabi Muhammad wafat pada hari Senin tanggal 8 Juni 632 di Madinah. Persiapan pemakamannya dihambat oleh Umar yang melarang siapapun memandikan atau menyiapkan jasadnya untuk pemakaman. Ia terkeras bahwa Nabi tidaklah wafat, melainkan sedang tidak berada dalam tubuh kasarnya dan akan kembali sewaktu-waktu. Abu Bakar yang kebetulan sedang berada di luar Madinah, demi mendengar kabar itu lantas bergegas kembali. Ia mengunjungi Umar yang sedang menahan muslim yang lain dan lantas mengatakan, "Saudara-saudara, barang siapa yang mau menyembah Muhammad sudah mati. Tapi barang siapa yang mau menyembah Allah hidup, selalu baik, selalu tak pernah mati." Kemudian setelah menceritakan hal tersebut, setelah menceritakan bagaimana setelah wafatnya Nabi Muhammad, guru memberikan murid untuk kesempatan untuk bertanya. Setelah itu guru menjelaskan materi yang akan disampaikan, yaitu mengenai Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Menurut bahasa, khulafa adalah jamak dari kata khalifah, artinya pengganti. Sedangkan ar-rasyidin adalah jamak dari ar-rasyid, yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Maka Khulafaur Rasyidin berarti para pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin memiliki pengertian para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Istilah ini diberikan kepada sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasul setelah wafat dan bukan sebagai nabi ataupun rasul. Maka Khulafaur Rasyidin termasuk generasi terbaik setelah zaman Rasulullah, seperti hadis Muhammad tentang sebaik-baiknya zaman. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kita membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam. Nama sebelum Islam adalah Abdul Ka'bah. Nama aslinya Abdullah bin Abu Quhafah, keturunan Bani Taim bin Murrah bin Ka'bah bin Lu'ay bin Kal al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar ini memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji di kalangan bangsawan Quraisy.
Beliau dikenal dengan sosok yang ulet dan jujur. Beliau merupakan pedagang yang kaya raya. Beliau berdagang dengan jujur sehingga orang-orang tertarik untuk membeli barang dagangannya. Sikap jujurnya hingga beliau masuk terbawa Islam. Beliau, Abu Bakar As-Siddiq, mendapatkan gelar As-Siddiq atau orang jujur terpercaya karena beliau orang pertama yang mempercayai peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem, dilanjutkan dengan perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj, sebagaimana ketika pagi setelah malam Isra Mi'raj, orang-orang kafir berkata padanya, "Teman kamu itu loh, Muhammad," maksudnya teman kamu itu Muhammad, "mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam." Beliau menjawab, "Jika ia berkata demikian, maka itu benar." Allah pun menyebutkan beliau sebagai As-Siddiq dalam surat Az-Zumar ayat 39, "Walladzi jaa'a bisidqi wa shadaqo bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, maka itulah orang-orang yang bertakwa. Selama di Mekah, peranan beliau sangat besar untuk membantu Nabi Muhammad menyebarkan Islam. Lewat dakwah beliau, ada beberapa dari kalangan bangsawan Quraisy yang masuk Islam seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdullah bin Auf, A'ad bin Abi Qasos, Tolah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Abu Bakar menggunakan harta benda dengan tulus untuk membantu perjuangan dan kejayaan Islam. Beliau rela mengorbankan harta dan jiwanya untuk kepentingan penyebaran Islam dan membela umat Islam. Pada saat Nabi Muhammad sakit menjelang wafatnya, Abu Bakar sering menggantikan Nabi Muhammad menjadi imam sholat. Ketika Nabi Muhammad wafat, kaum Ansor mengadakan musyawarah di Sakifah Bani Sa'ad. Mereka membicarakan sosok pemimpin yang menggantikan Nabi Muhammad. Mereka sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi Muhammad. Para sahabat membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Ali bin Abi Thalib terlambat membuat Abu Bakar membaiat Abu Bakar karena beliau sibuk mengurus jenazah Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar menjadi pemimpin umat Islam selama 2 tahun. Kemudian yang kedua kita membahas tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qarh bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Ayahnya bernama Khattab bin Naufail al-Sim al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Umar bin Khattab lahir dari keluarga bangsawan. Ia bisa membaca dan juga menulis, yang pada saat itu merupakan sesuatu yang langka. Beliau juga memiliki fisik yang tinggi, besar, dan memiliki karakter yang keras dan juga tegas.
sehingga disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Beliau seorang pemberani dan juga sering menyelesaikan peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah. Sebelum masuk Islam, Umar melakukan adat istiadat jahiliyah, antara lain pernah mengubur putrinya hidup-hidup dan seorang peminum berat. Beliau sangat memusuhi dan membenci agama Islam. Peristiwa Islamnya Umar bin Khattab itu sangat istimewa. Suatu hari, Umar bin Khattab itu mencari Nabi untuk membunuhnya. Tengah perjalanan, beliau mendapatkan berita bahwa adiknya yang bernama Fatimah telah masuk Islam. Umar marah dan pergi ke rumah adiknya untuk membuktikan kabar tersebut. Ketika dia tiba di rumah adiknya, ia mendengar adiknya sedang melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Mendengar bacaan tersebut, Umar minta adiknya untuk memberikan lembaran tersebut. Namun adiknya tidak memberikan bacaan tersebut kepada Umar. Selesai. Setelah itu, Umar menerima lembaran yang dibaca oleh adiknya setelah mandi. Maka bergetarlah hatinya ketika membaca ayat-ayat awal pada surat Toha. Kemudian Umar bin Khattab pergi ke rumah Nabi Muhammad dan menyatakan keislamannya. Maka bergemalah takbir keluar dari mulut para sahabat yang hadir pada saat itu. Menurut riwayat, Umar masuk Islam setelah masuk Islamnya 40 laki-laki dan 11 perempuan, atau orang yang 52 yang masuk Islam. Akan tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa Umar adalah orang yang ke-40 yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab memiliki pemikiran yang kritis. Dia sering memprotes kebijakan Nabi yang dianggap tidak rasional, misalnya tentang perjanjian Hudaybiyah yang menurut dia merugikan umat Islam. Juga ketika Abdullah bin Ubay, tokoh munafik Madinah, yang meninggal, Umar bin Khattab menyarankan untuk tidak disolatkan. Menurut pendapatnya, dia dikubur langsung karena dia tokoh munafik yang selalu mengganggu dan merugikan umat Islam. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan hal itu sampai turun ayat At-Taubah ayat 9, yaitu yang isinya, dan janganlah kamu sekali-kali membayangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakannya di kuburannya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Di samping sering memiliki daya kritis dan tegas dan juga keras, Umar bin Khattab memiliki sikap yang sangat mulia, yaitu seseorang yang amat mudah menangis bila mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dia akan luluh hatinya jika dibacakan ayat Al-Quran. Seperti saat meninggalnya Nabi Muhammad, beliau merasa tergoncang dan melarang siapapun yang memandikan jasad Nabi Muhammad. Beliau menganggap bahwa Nabi tidak meninggal, melainkan hanya terpisah saja dengan rohnya dan suatu saat akan kembali lagi. Kemudian Abu Bakar datang dan menyatakan bahwa barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah selalu hidup dan tak pernah mati. Lalu Abu Bakar membaca surat Al-Imran ayat 44, yaitu yang isinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelum beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, maksudnya itu murtad?
Barang siapa yang berbalik ke belakang atau murtad, maka ia tidak dapat mendatangkan mudorot kepada Allah sedikit pun. Demi Allah akan memberi, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kemudian Umar bin Khattab meninggal setelah dibunuh oleh Abu Lu'lah pada hari Rabu 4 Zulhijjah 23 Hijriah. Beliau ditusuk dengan sebilah pisau ketika beliau sedang melaksanakan sholat. Beliau wafat pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Kemudian poin yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap yaitu Utsman bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Umawi. Nama ibu beliau adalah Arwa bin Quriz bin Rubi'ah. Dilahirkan pada tahun 573 Masehi, tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia berasal dari keluarga yang kaya raya. Sebelum masuk Islam, dia dipanggil Abu Amr. Beliau memiliki sifat jujur dan juga rendah hati dan dari kalangan umat Islam. Bahkan sebelum masuk Islam, beliau terkenal dengan kejujuran dan kerendahan hatinya. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, yaitu sesudah Islamnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah. Beliau adalah salah satu sahabat besar dan utama Nabi Muhammad SAW, serta termasuk pula golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan beriman. Utsman bin Affan memiliki kedudukan khusus di mata Nabi, yaitu dalam salah satu riwayat ketika Aisyah bertanya tentang sikap Nabi kepada ketiga sahabatnya, di mana Nabi bersikap biasa kepada Abu Bakar dan Umar, tetapi ketika Utsman bin Affan datang dan masuk ke rumah, Nabi bersikap lebih baik. Nabi menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak merasa malu kepada seseorang yang para malaikat saja merasa malu kepadanya?" Dia terkenal seorang kaya raya dan yang dermawan. Melalui kekayaan dia dermakan untuk mengembangkan Islam. Sikap dermawan terbuktikan waktu di Madinah. Dia mendermakan 20.000 dirham untuk menggali mata air demi kepentingan umat Islam. Dalam perang Tabuk, Utsman menyumbangkan sekitar 10.000 dinar dan 1.000 unta untuk kepentingan pasukan Tabuk. Utsman bin Affan merupakan tokoh sentral dalam beberapa peristiwa penting pada peristiwa hijrah pertama ke Habasyah atau Ethiopia. Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, putri Nabi Muhammad, merupakan suami istri pertama dalam sejarah Islam yang hijrah. Beliau pergi ke Habsyi atas perintah Nabi untuk menghindari ancaman dan penyiksaan kafir Quraisy. Peristiwa perjanjian Hudaybiyah, Utsman menjadi utusan Nabi Muhammad kepada kafir Quraisy. Beliau menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Nabi dan pengikutnya ke Mekah, bukan untuk berperang. Umat Islam datang dalam rangka menjalankan ibadah haji, bukan untuk berperang. Ketika Utsman bin Affan di Mekah, tersebar berita bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Akibat berita ini, Nabi memerintahkan umat Islam untuk berbaiat atau sumpah setia untuk membela Islam sampai titik darah penghabisan. Peristiwa tersebut dikenal dengan Baitur Ridwan. Pada saat Rasulullah meninggal dunia, Utsman baru berusia 58 tahun.
Beliau dipercaya menangani urusan kenegaraan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab meninggal, beliau diangkat menjadi khalifah pada tahun 24 Hijriah dan berusia 70 tahun. Beliau meninggal dibunuh pada hari Jumat tanggal 18 Dzulhijjah 35 Hijriah ketika sedang membaca Al-Quran. Beliau meninggal pada usia 82 tahun. Baik, langsung saja poin yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bernama lengkap yaitu Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 setelah kelahiran 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad sejak kecil. Beliau diasuh sebagai anak sendiri karena kondisi ayahnya yang sangat miskin. Beliau mendapat didikan langsung dari Nabi sehingga menjadi seseorang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat berusia 7 tahun. Beliau adalah anak kecil yang pertama masuk Islam. Sebagaimana Khadijah adalah wanita yang pertama masuk Islam, Zaid bin Harisah adalah budak yang pertama masuk Islam. Abu Bakar adalah laki-laki merdeka yang pertama masuk Islam. Ali bin Abi Thalib mendapat panggilan Abu Turab, bapaknya tanah dari Nabi. Abu Turab adalah panggilan yang paling disenangi oleh Ali karena nama itu adalah kenang-kenangan berharga dari Nabi SAW. Ali adalah salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ali adalah orang laki-laki pertama yang masuk Islam dan pertama dari golongan anak kecil. Beliau dinikahkan dengan putri Nabi, Fatimah Az-Zahra. Lahir dari Fatimah 2 anak yaitu Hasan dan Husain. Peranan Ali bin Abi Thalib sangat besar. Beliau menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya ketika Nabi mau hijrah. Beliau mempertaruhkan nyawanya karena saat di rumah Nabi sudah dikepung oleh al-Bojo kafir Quraisy. Setelah itu dia mendapat siksaan dari kafir Quraisy. Selain itu, Ali bin Abi Thalib mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan-urusan yang terkait dengan amanat Nabi, sehingga beliau sempat beberapa hari tinggal dulu di Mekah. Setelah urusannya selesai, beliau menyusul Nabi ke Madinah. Beliau berjalan kaki menuju Madinah, kemudian beliau bertemu dengan Nabi di Kuba. Sikap pemberani dan petarung sejati dibuktikan di beberapa peperangan yang diikutinya. Pada Perang Badar, beliau melakukan duel 1 lawan 1 dengan kafir Quraisy. Beliau berhasil membunuh musuh kafir Quraisy. Begitu juga dengan ketika perang Uhud. Beliau merupakan salah satu petarung yang berhadapan dengan perwakilan kafir Quraisy. Perang saudara pertama dalam Islam, Perang Siffin, pecah diikuti dengan marebaknya fitnah seputar kematian Utsman bin Affan membuat posisi Ali sebagai khalifah menjadi sulit. Beliau meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang yang berasal dari golongan Khawarij. Ali menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah ketika berusia 64 tahun. Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain. Sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan poin kedua oleh teman saya, Sultoni.